Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2025 Jadi saya akan menjawab atau menjelaskan dari beberapa soal UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi langsung saja ke soal pertama, yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Jadi pengertian sejarah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah, yang berarti pohon atau silsilah. Dalam bahasa Indonesia, sejarah mengacu pada peristiwa atau kejadian masa lalu yang penting bagi kehidupan manusia. Secara istilah, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah kisah tentang kehidupan umat manusia dalam perjalanannya, yang melibatkan peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu dan berpengaruh terhadap kehidupan. Kunto Wijoyo mengartikan sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan diingat, dipelajari serta ditulis oleh manusia untuk memahaminya. Suarjono Soekanto menyatakan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa manusia di masa lampau yang diabadikan dalam dokumen untuk dianalisis dan dipelajari. Yang soal kedua, kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam muncul. Langsung saja, bangsa Arab hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari berbagai wilayahnya. Secara umum, kondisi sosial dan politik mereka adalah sebagai berikut. Kondisi sosial. Bangsa Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, Arab Badui atau gembala yang hidup di padang pasir, dan Arab Hadari, pemukiman, yang tinggal di kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Mereka menganut agama politeisme, menyembah berhala yang tersebar di berbagai tempat, termasuk di Ka'bah Mekah. Kehidupan sosialnya sangat terikat pada sistem kekerabatan dan suku. Kehormatan dan solidaritas antar suku sangat dijunjung tinggi. Untuk kondisi politiknya, bangsa Arab sebelum Islam tidak memiliki satu pemerintahan pusat yang kuat. Mereka hidup dalam sistem politik suku yang terpisah-pisah, dengan masing-masing memiliki suku, pemimpin atau kepala suku. Mekah meskipun menjadi pusat perdagangan dan agama juga tidak memiliki pemerintahan yang kuat. Masyarakatnya didominasi oleh elit-elit perdagangan. Di Madinah ada dua kekuatan umum, kaum Yahudi dan kaum Arab, yang sering terlibat dalam konflik politik. Soal ketiga, kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab 630 sampai 60 Masehi. Jadi Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam.
Beberapa kemajuan yang dicapai umat Islam pada pemerintahannya antara lain: ekspansi wilayah. Pada masa Khalifah Umar, Islam berkembang pesat melalui penaklukan wilayah termasuk Syam, Syria, Mesir, Persia, dan Palestina. Wilayah kekuasaan Islam meluas sangat jauh dalam waktu singkat. Pengaturan administrasi negara. Umar bin Khattab mendirikan sistem administrasi pemerintahan yang lebih terstruktur, termasuk pembentukan badan-badan pemerintahan dan penetapan kewajiban pajak yang lebih adil. Pembangunan infrastruktur. Umar juga memperkenalkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kanal, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Soal keempat yaitu latar belakang terjadinya perang sifil. Langsung saja. Perang sifil 657 Masehi adalah pertempuran antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur Syam. Latar belakang terjadinya perang ini adalah sebagai berikut. Penyebab utama ketegangan antara Ali dan Muawiyah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut pembalasan atas kematian Utsman dan menolak mengakui Ali sebagai khalifah yang menyebabkan perpecahan antara keduanya. Kedua, masalah politik. Ali dianggap tidak cukup cepat dalam menghukum para pembunuh Utsman, yang membuat Muawiyah menganggapnya tidak adil dan menentang otoritas Ali. Pertempuran. Perang ini terjadi setelah perdebatan panjang dan ketegangan antara kedua pihak yang akhirnya berujung pada pertempuran sengit di Siffin. Dan pertempuran ini berakhir dengan adanya perdamaian melalui arbitrase, namun tidak menyelesaikan konflik secara tuntas. Nah, soal terakhir atau yang soal kelima, perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Pusat pemerintahan berada di Damaskus, yang menjadikan kerajaan ini berorientasi pada wilayah Arab dan penaklukan luar negeri. Kebijakan politik Umayyah cenderung lebih sekuler dan berfokus pada ekspansi wilayah serta pengukuhan kekuasaan melalui keturunan keluarga besar. Pemerintahan umumnya bersifat otoriter dengan sedikit toleransi terhadap kelompok non-Arab dan non-Muslim. Adapun dengan dinasti Abbasiyah dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad yang mengedepankan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan perdagangan. Abbasiyah lebih terbuka terhadap berbagai etnis, termasuk non-Arab, dan mereka berusaha membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan pluralis. Fokus utama dari kebijakan Abbasiyah adalah mengembangkan peradaban, sains, dan kebudayaan Islam, serta memperbaiki administrasi negara dengan lebih banyak memanfaatkan birokrasi dan intelektual. Jadi
Itulah sekian dari saya, tugas video UAS dari Sejarah Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.